syukur di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih hebat, lebih mantap kalau jawab salamnya dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan. Setuju Bapak Ibu? Ya, karena kita didoakan akan semangat kembali mendoakan. Maka kita ulangi lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah mulai ada peningkatan. Innallaha yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu senang kepada yang ganjil. Maka tentu tidak keberatan. Semakin banyak doa, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ahibbahil kiram, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para kiai, para santri, para asatid dan asatidah, jamaah salat subuh Masjid Jabal Rahmah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang tentu tidak ketinggalan yang saya hormati Bapak Ketua DKM kita, Bapak Haji Eko. Alhamdulillah tahun ini sudah melaksanakan haji dengan lancar dan akhirnya kembali lagi bersama-sama kita. Dan juga Bapak Ibu yang hadir, kita semua hadir di majelis ini adalah menikmati fasilitas yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang sangat mulia ini, sangat cerah ini, Allah jamu mulai dari sholat qiyamul lail dilaksanakan di rumahnya masing-masing atau di masjid. Kemudian kita sholat subuh berjamaah, yang tentu semua itu adalah fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita semua untuk dinikmati. Oleh karena itu, bersyukur kita kepada Allah, dan selalu bersyukur dan selalu kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika kita sudah mampu dan merasakan rasa syukur tersebut, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Ketika kita bangun tidur, lalu kita mengucapkan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa ini sudah kita hafal sama-sama. Yang terpenting lagi bukan doa atau bukan rutinnya yang harus kita targetkan, akan tetapi bagaimana makna daripada arti Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, Engkau telah hidupkan aku dari mati. Ada beberapa di antara kita yang tadi malam sama-sama kita tidur bersama di tempat yang berbeda-beda. Ada yang pagi ini mereka tidak bangun kembali. Namun pagi ini Allah takdirkan kita bisa kembali
dan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang sangat mulia ini. Maka rasa syukur inilah yang harus kita tanamkan kepada diri kita, kepada jiwa kita, sehingga tidak hanya kita mengucapkan alhamdulillah saja, akan tetapi dipraktekkan, kita mengamalkan untuk terus istiqomah. Yang sudah istiqomah konsisten tahajud, maka tahajud tidak pernah ditinggalkan. Maka yang sudah konsisten sholat subuh berjamaah, maka konsisten istiqomah tidak pernah ditinggalkan. Itulah yang namanya syukur. Maka di dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Wallahu a'lam bimuradi. La in syakartum la azidannakum. Maka barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmatnya. Kita beribadah ini sebagai rasa syukur. Maka konsisten kita, istiqomah kita, itu akan menambah kenikmatan-kenikmatan ibadah yang kita lakukan. Maka qiyamul lail, waktu fajar, waktu subuh, ini merupakan ibadah yang harus kita syukuri. Setelah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka bentuk rasa syukur kita mengucapkan alhamdulillah, kita akan konsisten istiqomah. Kita tidak mau meninggalkan atau tidak mau tertinggal dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah kita. Maka gerakan sholat subuh ini sangat mendorong kita untuk terus, tidak hanya sebulan sekali, akan tetapi terus setiap hari. Dan ini adalah motivasi bagaimana kita mendorong bersama-sama agar kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ketika bangun tidur, Rasulullah selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu rasa syukur yang disampaikan Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan sekarang, sudah hafal semua doa ini? Tentu sudah. Nah, apakah rutin istiqomah dilakukan membaca doa ini? Jawabannya ada yang rutin, ada yang tidak. Bagaimana ketika kita bangun tidur, langsung bangun, langsung kemudian kita masuk kamar mandi tanpa doa, atau bagaimana? Tentu jawabannya beda-beda. Nah, inilah kalau kita mengacu kepada sifat Rasulullah SAW, ketika sebelum melaksanakan subuh, sebelum melaksanakan sholat fajar, sholat qiyamul lail, Rasulullah selalu membaca doa ini. Maka setelah membaca doa ini, Rasulullah duduk terlebih dahulu. Kalau bahasa sininya itu mengumpulkan nyawa dulu, tapi tidak berlama-lama. Akan tetapi kemudian langsung Rasulullah bergerak menuju ke kamar kecil atau kamar tempat pembuangan. Dan tentu ini adalah kebiasaan Rasulullah. Ketika sebelum masuk ke kamar mandi, maka selalu membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Kita semua hafal, kita semua diajarkan, bahkan dari kecil kita dulu sudah diajarkan doa ini. Pertanyaannya, kita sering doa atau kadang-kadang? Coba jawab. Sering atau kadang-kadang? Kadang-kadang. Ya,
sering kadang-kadang. Ya. Jadi mulai doa bangun tidur kita jawabannya kadang-kadang ya. Kemudian masuk kamar mandi kita doa jawabannya kadang-kadang. Dari hal-hal yang kecil ini kita sudah jauh dari sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak hanya itu, ketika masuk kamar mandi, selesai kita dari kamar mandi, menyelesaikan sesuatu, sedekah yang sudah dikeluarkan semua itu, yang sudah diikhlaskan, keluar pun kadang-kadang kita lupa berdoa. Sesungguhnya ada doa yang dipanjatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Alhamdulillahilladzi bukan ahyana ba'dama, bukan. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adzab wa afani, atau ghufran. Kita minta ampun kepada Allah. Kenapa minta ampun? Karena sesungguhnya di dalam kamar mandi itu banyak sekali jin dan setan tempatnya di sana. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufran. Maka ketika selesai dari kamar mandi, pertanyaan, kita sering berdoa ini atau kadang-kadang? Sering atau kadang-kadang? Kadang-kadang. Sudah berapa? 3 ya? 3. Lalu selanjutnya, biasanya orang beriman itu setelah dari kamar mandi lalu kemudian mengambil air wudhu. Air wudhu kita, sholat itu akan ditentukan bagaimana baik dan buruknya wudhu kita. Maka wudhu yang baik dan benar adalah diawali dengan doa, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, kemudian sampai kaki dan sebagainya. Sempurna, maka ada doa yang kemudian kita panjatkan. Tentu doanya sudah sangat sekali dihafal. Tapi ini kalau kadang-kadang ya sungguh terlalu. Pertanyaan, jawabannya sering atau kadang-kadang? Sering atau kadang-kadang? Tapi kalau seringnya sedikit, ini terus gimana, Pak Haji? Kesimpulannya, sering atau kadang-kadang? Berarti ini antara iya dan tidaknya. Baiklah. Setelah kita melaksanakan wudhu, kemudian kita membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Pertanyaan sekarang, sering atau kadang-kadang? Kadang-kadang atau sering? Ya, berarti konsisten ya. Kalau kita bertanya sama anak-anak itu, Dek, mau atau tidak? Tidak. Mau atau tidak? Tidak. Tidak atau mau? Mau. Sering atau kadang-kadang? Kadang-kadang. Kadang-kadang atau sering? Sering. Itu anak-anak ya. Baik. Kemudian kita salat qiyamul lail. Salat qiyamul lailnya Rasulullah tentu tidak terbatas. 4 rakaat, 8 rakaat, 32 rakaat, 100 rakaat, bahkan Rasulullah kemudian sampai kakinya bengkak dan sampai kepada subuhnya. Ini merupakan sifat dan kebiasaan Rasulullah. Maka setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, tentu keyakinan kita, keimanan kita semakin nambah, semakin hebat. Kita sudah mulai memiliki perhitungan yang sangat hebat. Setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa kita membaca istighfar? Bukankah kita bukan berzina, bukan maksiat, bukan memakan rezeki yang riba? Akan tetapi kita habis melaksanakan sholat berjamaah. Lalu kenapa kita harus membaca istighfar?
Wasallam membaca istighfar sehari minimal 100 kali, 70 sampai 100 kali. Maka astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasulullah yang sudah dikenal maksum itu pun istighfarnya 100 kali. Apalagi kita umatnya yang sering berkali-kali berbuat dosa. Maka setelah itu kita mulai menjaga diri kita. Kita tidak mau mata kita melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau telinga kita mendengar sesuatu yang menjadikan kita mendapatkan informasi yang tidak baik. Kita tidak mau hati kita berprasangka buruk kepada guru kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Kita tidak mau melangkahkan kaki kita kepada tempat-tempat yang maksiat. Dan itu adalah keimanan yang dihasilkan dari rasa syukur. Maka orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah itu sangat mustahil ketika dirinya tergelincir dalam perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu ada dikisahkan ada seorang pemuda yang keimanannya sangat kuat, ibadahnya sangat kuat. Maka kemudian Allah hadirkan ujian yang sangat berat, yaitu ketemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Lalu wanita yang sangat cantik itu kemudian menginginkan pemuda tersebut untuk diajak berzina. Lalu kemudian sang pemuda tersebut menanggapinya dengan penuh santai karena ada iman di dalam hatinya, ada takwa di dalam hatinya. Ketika dirinya sudah merasa beriman, merasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman berarti dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tawaran sang wanita cantik ini untuk diajak berzina, maka kemudian disyaratkan, silahkan, jika engkau mengajak aku untuk berzina, maka silahkan kalian sholat subuh berjamaah di masjid selama 40 hari. Maka kemudian saking keinginannya itu betul-betul menggebu-gebu, maka dilaksanakanlah sholat subuh berjamaah selama 40 hari. Maka di hari yang ke-41 maka kemudian ditagih, engkau sudah berhasil melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid selama 40 hari. Hari ini adalah hari yang ke-41. Ayo, mari kita laksanakan keinginan kamu. Tidak, aku tidak akan melaksanakan keinginanku yang tempo dulu. Karena setelah aku melaksanakan sholat subuh berjamaah, aku sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di sini tidak hanya 41 hari, 100 hari, bahkan berhari-hari, bahkan berpuluh-puluh hari, beribu-ribu hari melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka mustahil kalau ada kemaksiatan, ada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka keberkahan dalam kehidupan kita ini harus kita bangun, harus kita capai dalam setiap saat, harus kita dengungkan di dalam hati sanubari kita. Setelah kita mendapatkan itu semua, maka kehidupan kita ini akan semakin beriman. Tidak hanya beriman saja, Allah akan menumbuhkan ketakwaan, di mana yang kemudian disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Tidak ada keraguan sedikit pun kepada kita semua, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka kemudian hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa.
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang beriman tentu percaya dengan ghaib, kemudian kita melaksanakan sholat, melaksanakan zakat. Maka gerakan zakat yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Eko itu sangat luar biasa, harus didukung bersama-sama, harus diprogramkan secara bersama-sama sehingga target yang dicapai itu akan betul-betul dapat dan akan kemudian bisa menjadi kemakmuran khususnya di sekitar Jabal Rahmah dan sekitarnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita sudah melupakan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan. Setelah kita mampu melaksanakan salat subuh berjamaah seperti ini, maka tinggal kita ikuti kebiasaan-kebiasaan yang kecil-kecil saja yang dilakukan oleh Rasulullah ketika akan melaksanakan bepergian, ketika akan melaksanakan hajat, ketika akan menentukan pilihan, maka doa yang tentu paling awal yang dilaksanakan. Tadi sampai bangun tidur, sampai masuk kamar mandi, sampai doa wudu, sampai setelah wudu, sampai kemudian kita sholat qiyamul lail. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu keluar dari rumah mau menuju ke masjid, ada doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertanyaan lagi, jawabannya harus dijawab. Sering atau kadang-kadang? Sering. Alhamdulillah. Kemudian setelah menuju perjalanan dan masuk pada masjid, ada doa menuju ke masjid. Doa menuju ke masjid ini sering atau kadang-kadang? Sering. Alhamdulillah. Setelah kita masuk masjid, lalu kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Kalau sudah masuk sholat fardu, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Kemudian sebaliknya, ketika masuk kamar mandi, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Dan itulah bedanya antara masjid dan kamar mandi. Jangan sama semua. Kalau sama semua berarti tidak ada bedanya antara muslim dan non-muslim. Setelah itu kita nanti habis ini tadi disampaikan sama Pak Haji Eko, Ketua DKM. Habis ini ada ramah tamah. Kita makan sehari 3 kali, 2 kali, atau sekali, atau bahkan ada yang 6 kali sehari makan. Ada doa yang terus dipanjatkan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa ini bahkan kita pun sebagai orang tua mengingatkan anak-anak kita. Sudah baca doa makan belum? Belum. Ayo baca doa dulu. Kita sebagai orang tua. Pertanyaan, sering atau kadang-kadang? Sering. Alhamdulillah. Tapi ini yang menjawab sering cuma separuh ya. Baiklah. Kemudian bahkan ada kemudian dirangkum. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang berdoa. Bagi yang tidak lupa maka setelah selesai makan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka ini menjadi rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan rezeki yang telah dimakan. Maka tentu jawaban ini
menjadi penting bagi diri kita. Bagaimana kita mengenal sifat Rasulullah. Maka kalau kemudian ada pertanyaan lagi, jawabannya sering atau kadang-kadang kita membaca doa setelah makan? Sering atau kadang-kadang? Sering. Alhamdulillah. Inilah praktek daripada keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka kemudian kita cinta apa juga yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka setelah itu dipraktekkan dalam keseharian kita, maka kepada siapa kita memohon dan kepada siapa kita meminta untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa kita minta rezeki tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, sama-sama. Angkat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah. Bis-sabri, dengan sabar. Was-salat, dengan salat. Selama ini kita minta tolong kepada Allah. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa tentu tidak meninggalkan kebiasaan ini. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, tentu konsentrasinya kita punya siapa? Punya Allah. Minta pertolongan pun juga kepada Allah. Wasta'in bis-sabri, maka bersabar. Tidak berusaha-berusuh kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Sundanya tidak kemerungsung. Ya. Kalau bahasa Indonesianya tidak tergesa-gesa. Karena wa kana al-insanu ajula. Orang yang bersifat tergesa-gesa itu adalah sifatnya syaitan. Maka bis-sabri, setelah sabar, tenang, hatinya tenang. Jadi orang-orang yang sholat itu tentu orang-orang yang sabar. Setelah dia sabar, kemudian dia sholat. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Maka bagi orang-orang yang tidak khusyuk berat melaksanakan sholat itu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi kaitannya ada pengaruh kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari kita. Jika kebiasaan Rasulullah tadi dipraktekkan, diimplementasikan dalam kehidupan kita, maka tentu wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kita minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya orang-orang yang salat itu sangat susah, sangat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Maka kalau kita tidak mendapatkan ini, maka berarti kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tadi. Jika kita sudah berhasil melaksanakan kebiasaan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah tadi kita bahas, maka insya Allah
ini akan mudah dan sangat gampang diamalkan. Maka kemudian kebiasaan orang-orang beriman itu akan selalu mengembalikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, seruan ya ayyuhalladzina amanu, ini sangat keras dan diulang-ulang. Dan tentu yang diseru kepada Allah dengan sholat dan sabar itu hanya orang-orang beriman, bukan ya ayyuhan nas, akan tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah kita beriman kepada Allah, maka meningkat lagi menjadi takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullah. Ya diulang lagi. Wattaqullah, innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang disuruh lagi adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya sama-sama. Ya ayyuhalladzina
فصل غد. Al-Hasr ayat berapa? 18. Masya Allah. Barakallahu fiik. Al-Hasr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Perhatikan apa yang sedang engkau berbuat. Perhatikan apa yang sedang dilakukan. Perhatikan apa yang sedang dipikirkan. Perhatikan apa yang sedang diucapkan. Perhatikan apa yang sedang dilangkahkan. Perhatikan apa yang sedang dicapai, yang sedang dicita-citakan. Kita semua disuruh perhatikan. Persiapkan hari esok. Untuk apa? Untuk negeri akhirat. Negeri yang tidak ada ujungnya. Negeri yang tidak ada akhirnya, yaitu negeri akhirat. Kita di dunia paling 63 tahun. Kalau menurut usianya Rasulullah. Kalau menurut Imam Syafi'i berarti usia kita hanya berapa? 40 tahun. Nah, gak usah jauh-jauh Imam Syafi'i. Kalau menurut usianya Habib Muntir, Habib Muntir tahu kan ya? Berapa tahun? 40 tahun. Jadi jatah kita di dunia ini hanya paling segitu. Akan tetapi kalau di akhirat sepanjang masa. Maka kita diminta untuk mempersiapkan. Perhatikan apa yang sedang kita lakukan. Maka kebiasaan Rasulullah itu selalu menghitung-hitung waktu. Maka waktu yang sudah dilakukan itu adalah menjadi capaian. Lalu kemudian menjadi evaluasi, menjadi langkah untuk dilakukan. Maka kemudian wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqul nafsum ma qaddamat. Wattaqullah lagi, diulang lagi wattaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu senantiasa diulang-ulang. Ketika orang-orang yang sudah masuk kepada takwa, maka tentu akan diawali dengan beriman. Maka orang-orang beriman itu belum tentu bertakwa. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa pasti dia beriman. Nah, itulah bedanya. Maka banyak sekali pertanyaan. Ustaz, kenapa orang-orang yang mereka masih sholat masih bermaksiat? Mereka masih di masjid tapi bermaksiat. Kenapa? Masalahnya apa? Mereka sudah beriman tapi belum bertakwa. Jadi beriman, imannya masih naik turun. Yazidu wa yanqus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ada orang-orang yang imannya sangat kuat, yaitu terus naik dan tidak mungkin turun. Itu adalah orang-orang yang khos, orang-orang yang kelasnya khusus. Maka Bapak Ibu sekalian, kebiasaan yang harus sering kita lakukan yang sederhana saja, bahwa kita awali dari berdoa. Jadi salah satu rasa syukur kita itu adalah berdoa. Apa yang kita ucapkan ini sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu selalu diawali dengan doa. Maka lalu kemudian yang harus kita capai lagi adalah di mana kebiasaan kita pada saat mau tidur. Bapak Ibu sekalian, kebiasaan kita ini biasanya kalau tidur itu sering ketiduran atau tidur direncanakan. Yang mana ya? Yang pertama atau yang kedua? Sering ketiduran atau tidur yang direncanakan. Yang pertama, nomor satu, nomor dua.
Nomor 1, nomor 2. Ini bukan kampanye ya, tapi ini biar mudah saja. Jadi ada tidur yang selalu ketiduran, berarti dia tidak membaca doa. Apalagi sholat ya. Kalau tidur yang ketiduran. Akan tetapi nomor 2 adalah tidur yang direncanakan. Tidurnya Rasulullah selalu membaca doa, sholat, kemudian membaca doa tidur. Nah, jika kebiasaan ini selalu dirutinkan, itulah syukur yang mutlak. Betul-betul menyadari bahwa kehidupan ini adalah datangnya dari Allah dan juga akan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutlak. Kalau ini terus dilakukan di akhir masa-masa kehidupan kita saat ini. Ya, kenapa dibilang akhir? Karena kita tidak tahu. Belum tentu kehidupan kita masih sampai esok hari, atau bahkan belum tentu juga hari ini sampai tuntas. Kita semua tidak tahu. Maka di masa-masa akhir kehidupan kita ini, kita harus mampu dan bisa menggunakan fasilitas yang sudah Allah berikan. Contoh yang Rasulullah lakukan, kemudian kita laksanakan. Dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur, itu diawali dengan doa, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca suratul Ikhlas, surat Mu'awwidhatain, suratul Ikhlas, Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, Al-Baqarah, awal, akhir. Kemudian kita membaca doa, atau salat witir, atau salat hajat, atau salat istiqamah. Bisa kita lakukan. Maka bangun kita pun direncanakan. Kalau masih ada umur, kalau masih ada panjang usia. Kalau ini sudah kita lakukan, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, doa ya. Tadi kita hitung, mulai bangun tidur baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, ngambil air wudhu baca doa, kemudian keluar dari rumah baca doa, masuk ke masjid baca doa, keluar dari masjid baca doa, kemudian apa saja makan yang kemudian akan menjadi berkah, akan menjadi kemudahan dalam ibadah kita, kita baca doa. Selesai makan, kita baca doa. Kemudian kita akan berbuat sesuatu, semuanya baca doa. Kalau ini sudah kita lakukan, maka insya Allah kedudukan kita sebagai umat Rasulullah insya Allah akan diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diakui oleh Rasulullah SAW. Itu saja kajian sederhana kita pada hari ini. Kajian yang hanya mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah agar kita ini bukan menjadi termasuk orang-orang yang lalai, yang lupa kepada dirinya maupun kepada orang-orang di sekitarnya. Terlebih lagi kita tidak boleh lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha memberi dan yang Maha memberi rezeki kita, baik yang mematikan kita atau yang menghidupkan kita. Maka ini adalah sebagai pengingat. Cukup yang tadi disampaikan ini diamalkan hari ini dan besok dan seterusnya. Insya Allah ilmu selanjutnya akan mudah sekali diamalkan. Yakin? Yakin. Insya Allah. Maka orang-orang yang mendapatkan ilmu itu perlu wadah yang cukup, perlu wadah yang sangat proporsional. Maka bersihkan hati kita dengan penuh ibadah, dengan penuh doa, dengan penuh rasa syukur. Sebagai rasa syukur kita ini tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi berbuat sebagaimana perbuatan yang harus dilakukan, yang harus diistiqomahkan, yang harus dikonsistenkan, tidak ditinggalkan. Maka insya Allah kita akan
mendapatkan buah hasilnya, kenikmatan. Ujungnya adalah kenikmatan kita melaksanakan ibadah sholat di masjid. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'ala sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma zid umrana fi ta'atillah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kesalahan kepada guru-guru kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Kesalahan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Kesalahan kepada istri, suami, anak-anak kami ya Allah. Kesalahan kepada tetangga, sahabat kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah jika kami masih sering melalaikan-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah jika salat kami masih belum khusyuk kepada-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah jika kami masih belum ingat kepada-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah jika kami masih terus melalaikan-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahi majelis ini dengan rahmat-Mu ya Allah. Berkahi majelis ini dengan ampunan-Mu ya Allah. Berkahi majelis ini dengan limpahnya rezeki yang hadir saat ini ya Allah. Kau berikan kemudahan dalam setiap urusan-urusan ya Allah. Kau berikan rezeki yang berkah bagi jamaah yang hadir di majelis ini ya Allah. Kau selesaikan hutang piutangnya ya Allah. Kau lunaskan hutang piutangnya ya Allah. Kau selesaikan masalah-masalahnya ya Allah. Engkau kabulkan segala doa-doanya ya Allah. Engkau kabulkan segala hajat-hajatnya ya Allah. Engkau kabulkan segala hajat-hajatnya ya Allah. Akhir ini adalah permohonan kami ya Allah, di mana permohonan kami adalah permohonan yang mulia ya Allah. Kabulkan segala permintaan kami ya Allah. Silakan berdoa masing-masing. Ya Allah. Istajib doana ya Allah, istajib doana ya Allah, istajib doana ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis shalihin. Ya Allah, tanamkan hati kami ya Allah untuk mencintai Al-Qur'an ya Allah. Tanamkan hati anak-anak kami ya Allah, agar anak-anak kami cinta dan mereka mau mempelajari dan menghafalkan Al-Qur'an ya Allah. Tanamkan istri suami kami ya Allah, agar mereka mau menghayati ayat-ayat-Mu ya Allah, sehingga dalam kehidupannya mereka dapat mengamalkan perintah-Mu, firman-Mu ya Allah. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kajian yang sederhana ini kita semua berniat untuk sama-sama mengamalkan dengan penuh istiqomah. Kita minta kepada Allah agar mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang ahli istiqomah. Di luar
ada CD murotal saya tapi bukan untuk dijual. Yang mau silahkan diambil. Yang mau silahkan diambil, tapi bukan untuk dijual. Yang mau